Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Tribuners. Bersama saya Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum. Seperti biasanya kita akan membahas tentang hukum dan maupun kriminal yang hangat dibicarakan saat ini. Untuk itu kali ini kita akan membicarakan tentang pengesahan RUU Omnibus Law. Nah, Omnibus Law sendiri dimunculkan dengan keyakinan terobosan demi meningkatkan investasi dan juga menumbuhkan lapangan kerja. Tapi dalam perjalanannya sendiri, RUU ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak dan menjadi RUU yang kontroversial karena dianggap menguntungkan salah satu pihak. Bagi klaster buruh, kebijakan ini sangat ditentang, terkhusus pada RUU Cipta Kerja yang dianggap berat sebelah. Meski sempat diperdebatkan, namun wakil rakyat telah mengesahkan RUU Cipta Kerja ini di tengah pandemi COVID-19. Alhasil, isu mogok kerja pun dihembuskan dari tanggal 6 hingga 8 Oktober ini. Bahkan ada aksi solidaritas juga muncul termasuk hashtag mosi tidak percaya. Lantas seperti apa RUU Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan kaum pekerja ini? Nah, sudah hadir di tengah kita yaitu Bapak Ketua Wilayah Federasi Serikat Buruh Karya Utama FSBKU Lampung, Bung Trisilo. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga terhubung juga kita dengan Kepala Divisi Ekshop LBH Bandar Lampung, Bung Suma Indra Jarwadi. Gimana, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, tanpa panjang kata kita langsung aja ya, Tribuners. Kita ke Bung Tri Susilo dulu. Bung, kalau dari kita sendiri, bagaimana sih pandangan terhadap RUU Cipta Kerja ini? Poin apa saja yang menjadi memberatkan para buruh ini? Baik, terima kasih. Ya. Untuk Undang-Undang Omnibus Law ini, Ya. itu banyak hal yang dipersoalkan di perburuan. Kenapa? Karena banyak pasal-pasal yang dipangkas, terutama persoalan pesangon, terus PKWT. Ya. Yang kita tadinya menjadi pekerja tetap, Ya. kita bisa menjadi pekerja paruh waktu atau PKWT, yang biasa kita singkat itu kontrak ya. Ya. Nah, dari kontrak itu juga akan memperparah bagi karyawan outsourcing. Ya. Sebab tidak ada lagi nantinya kawan-kawan itu menjadi karyawan tetap suatu perusahaan, akan menjadi karyawan kontrak selamanya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Nah, tapi tadi pagi sempat disebutkan dari Mabes Polri ya kalau nggak salah. Itu telah menyatakan bahwasanya 12 poin yang mungkin dituduhkan yang seperti Bung sebutkan itu adalah hoax. Itu bagaimana tanggapan kita sendiri, seperti apa? Oh, gini. Kita kalau memang itu hoax, ya kan? Ya. Seharusnya dari awal pemerintah dan DPR itu membagikan draft yang sebenarnya kepada kawan-kawan buruh yang ada di Indonesia. Ya. Kenapa? Sebab mereka yang menentang persoalan itu juga sampai hari ini mereka masih menentang. Dan juga kenapa di DPR mereka tidak transparan, yang seharusnya terbuka di halayak pembahasan undang-undang ini, karena undang-undang ini kan banyak menimbulkan persoalan-persoalan. Iya. Dari awal perencanaan saja itu tidak melibatkan kawan-kawan akademisi, kawan-kawan buruh, dan dari kawan-kawan sektor yang lainnya. Ya mungkin masih banyak lagi kawan-kawan yang harus sebenarnya dilibatkan dalam pembahasan ini. Oh, seperti itu. Sebelumnya dalam perancangannya. Jadi perancangan RUU ini sangat tertutup ya, nggak terbuka gitu maksudnya ya. Oh gitu. Oke, beralih dengan Bung Indra ya. Bung, kalau dari pandangan LBH sendiri seperti apa disahkannya RUU ini? Oke, mungkin aku agak sedikit membahas terkait bagaimana proses-proses pembahasan Omnibus Law ini, ya kan. Kita melihat bahwa ini seolah-olah pemerintah mengeksklusifkan terhadap pembahasan undang-undang ini, di mana bagaimana kita kayak misal buruh, kawan-kawan NGO, ya kan, yang semua yang memang juga memantau itu sangat kesulitan untuk mendapatkan draftnya aja. Untuk mendapatkan draft dari Omnibus Law itu sangat susah, itu salah satu. Dan kemudian dari beberapa kita melihat dari tim kerja, ya kan, yang memang dibentuk itu adalah pengusaha semua, dan itu tidak melibatkan sektor-sektor yang berkepentingan ya dalam hal ini buruh. Dan kemudian di dalam proses sampai dengan kemarin diketok palu pun juga kita melihat agak keanehan, di mana anggota dewan pun tidak diberikan draftnya. Ini kan menjadi salah satu tekan keanehan kenapa kemudian Omnibus Law ini diloloskan dan disahkan oleh DPR. Di lain itu juga
ada beberapa hal pasal yang memang hari ini memang benar-benar mengancam kawan-kawan buruh dan sektor pekerja lainnya, di mana tadi sudah disebutkan dari Bung ya kan, itu bicara masalah PKWT, kemudian masalah pesangon, kemudian bagaimana bicara masalah upah, itu sangat jauh berbeda dengan Undang-Undang 13 2003 ya kan, di mana di sana secara clear hari ini dirasakan kawan-kawan buruh sudah memiliki efek keadilan, walaupun secara praktik juga banyak juga pengusaha-pengusaha yang masih nakal. Nah, dilihat dari misal tadi disebutin bagaimana kemudian kawan-kawan PKWT ini bisa menjadi PKWTT kan gitu. Karena memang ada beberapa pasal yang dihapuskan di mana persyaratan terkait dengan bagaimana seseorang PKWT itu bisa menjadi PKWTT. Nah, itu ada pengurangan penghapusan beberapa pasal sehingga menyebabkan kawan-kawan pekerja PKWT ini akan sangat sulit ya kan menjadi PKWTT. Begitu, Bung. Oh, gitu, Bung ya. Nah, kalau terkait hoax sendiri itu, Bung, itu sebenarnya seperti apa sih, Bung? Jadi draft-draft itu sebenarnya bisa disebutin, Bang. Maksudnya dalam artian apakah itu benar hoax atau memang itu kenyataan apa adanya gitu, Bung? Ya, kita melihat sepanjang hari ini kita membaca draft yang hari ini beredar, insya Allah itu ada draft yang memang sudah ditetapkan ya kan, artinya informasi itu bisa kita sandingkan bahwa memang ada beberapa persoalan dan menurut saya itu bukan hoax ya kan. Bicara masalah PKWT ada beberapa pasal yang dihapuskan yang sehingga membuat kawan-kawan buruh ini akan sangat sulit untuk menjadi PKWTT. Kemudian bicara masalah penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum ini itu hanya diklasterkan pada penetapan gubernur. Ya kan, artinya kabupaten kota itu mengacu pada penetapan gubernur. Dan kemudian terhadap kenaikannya juga ini sangat sulit juga, Bung, karena memang ada beberapa frasa yang dihapuskan. Kalau di undang-undang sebelumnya itu bicara masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi bicara masalah di undang-undang Omnibus Law sendiri ini hanya bicara masalah pertumbuhan ekonomi. Artinya inflasi itu kan setiap daerah akan berbeda-beda. Nah, sedangkan bicara masalah pengupahan ini memang ada beberapa persyaratan yang justru itu adalah acuan bagaimana upah itu bisa mensejahterakan kawan-kawan buruh, gitu, Bung. Nah, kemudian ada beberapa klaster juga ya kan di dalam soalan di klaster ketenagakerjaan di mana pengupahan itu didasarkan pada satuan waktu dan satuan hasil. Ini kan juga menjadi celah bagaimana perusahaan kesepakatan aja, karena di undang-undang Omnibus Law ini dibicara masalah pengupahan ada beberapa sektor, misal sektor usaha mikro dan kecil ya kan, yang di mana dia memperkerjakan buruh juga itu diberikan kesempatan dia tidak mengacu pada upah minimum yang ditetapkan, tapi mengacu kepada dikecualikan untuk dilakukan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Artinya ini kan menjadi celah-celah sendiri yang sangat ditakutkan oleh kawan-kawan buruh. Bagaimana kemudian mereka akan menjadi buruh tapi dengan upah yang itu tidak berkeadilan sama sekali. Iya, Bung. Seperti Bung ya. Nah, Bung, terlepas dari itu hoax atau bukan ya, tapi dampak yang akan terjadi jika ini diteruskan seperti apa, Bung, dari penerapan ini RUU Cipta Kerja ini? Oke, mungkin kalau bicara dampak, Bung ya kan, semoga saja saya berharap juga pemerintah juga bisa mencabut undang-undang ini ya kan, biar juga kemudian kedepannya itu nggak ada dampak-dampak lain. Kita melihat misal dalam proses pelaksanaan Undang-Undang 13 ya, Bung ya, 2003, faktanya hari ini juga LBH Bandar Lampung sering melakukan advokasi terhadap buruh-buruh yang bicara masalah pemenuhan haknya. Di dalam Undang-Undang 13 saja yang secara rigid sudah ditetapkan bagaimana kemudian perusahaan melakukan pemberian haknya secara undang-undang pun itu mangkir kan gitu. Apalagi dengan Undang-Undang Omnibus Law di klaster ketenagakerjaan ini yang secara koreksi banyak problem dan lebih mengedepankan bagaimana perusahaan itu bisa melakukan aktivitasnya. Begitu, Bung. Artinya bicara masalah dampak ya ini cobaan dan ini penyakit ini kan gitu. Iya, siap.
Oke Bung, siap Bung. Kita beralih ke Bung Silo. Bung, kalau dari kita sendiri pandangan itu dampaknya seperti apa sih jika ini terus berlanjut RUU ini? Kalau dampak yang sangat signifikan itu adalah ketika persoalan buruh itu diabaikan. Iya. Nah, contoh seperti ini. Di situ kan ada yang terkait pidana. Iya Bung. Ketika perusahaan melakukan tidak pidana seperti tidak membayarkan upah, kekurangan membayar upah, itu dihapuskan. Iya. Bagaimana kita akan melakukan hukum terhadap mereka ketika pidananya pun dihilangkan? Iya. Seperti itu. Dan juga yang kedua, kita di keluarga, kita kan masih ada keluarga juga nih. Iya Bung. Ketika Omnibus Law ini disahkan, anak kita ini kan tahunya kita bekerja di suatu perusahaan, dibilang kita kerjaan tetap. Tapi faktanya, ketika ini disahkan, kita menjadi buruh harian lepas. Oh, seperti itu. Cuma yang dibayarkan dalam sebulan gajinya, seperti itu. Ya itu tadi dan juga mereka ketika melakukan PHK, itu semua mereka nantinya. Karena pasal-pasal yang dihapuskan, kita di pasal 161 Undang-Undang dihapus, jadi tidak ada lagi SP1, SP2, SP3 untuk melakukan PHK terhadap buruh. Oh gitu Bung ya. Nah, seperti itu. Berarti ini benar-benar genting ya Bung ya, untuk undang-undang ini sangat harus ditolak ya. Nah, kan hari ini juga kan Lampung kan tadi semua elemen turun nih. Kalau tadi kan mahasiswa ya dari Lampung bergerak ya. Nah, besok insya Allah rencananya juga dari buruh juga ya. Nah, ini sangat menarik sekali kan kondisi sekarang COVID-19. Nah, kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata, seberapa genting tuh ini apa namanya RUU ini jika benar-benar diterapkan, diteruskan, nggak dicabut gitu? Gini, kalau terkait COVID, seharusnya pemerintah dan DPR itu ikut serta bagaimana menghindari persoalan-persoalan di dalam negeri Indonesia ini terkait COVID. Seharusnya mereka menghentikan semua perumus-perumusan yang dapat menimbulkan kontroversi. Lebih baik kita fokus dulu kepada wabah yang ada di negara kita ini, karena kalau kita lihat kematiannya pun bukan 100-200 lagi, udah ribuan. Di Lampung sendiri udah 1000, kan seperti itu. Nah, jadi bahayanya kita kalau terkena COVID cuma 14 hari bisa isolasi mandiri. Tetapi ketika Omnibus Law ini disahkan, kita dan turunan kita akan sengsara selama-lamanya. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan, tapi banyak klaster dari lingkungan, dari pendidikan juga terkait di sini. Cuma karena pemerintah hanya fokus pada perburuan, persoalan buruh, tidak melihat klaster yang lain. Karena apa? Yang dominan melakukan aksi adalah buruh. Seperti itu. Kalau kita lihat ke depan, kita lihat lagi lah, baca draftnya yang ada sebenarnya itu dari lingkungan, dari namanya perkebunan. Nah itu kita lahan itu HGU hak guna usaha itu yang tadinya sekitar 20 tahunan itu akan menjadi 90 tahun. Oh seperti itu ya. Nah kalau itu disahkan, siapa akan menikmati itu? Anak cucu kita kah atau anak pengusaha? Seperti itu. Oh seperti itu. Nah Bung, menyambung dari kalimat Bung Silo ya, Bung Indra. Siap. Jadi apa memang dalam RUU ini apakah ada kelonggaran ya terkait apa namanya izin lingkungan? Bisa ditanggapi Bung? Iya, kalau bicara masalah izin lingkungan ini juga menjadi perhatian serius Bung ya. Karena memang di dalam Omnibus Law ini ya ada beberapa klaster, salah satunya klaster lingkungan ya kan. Nah, di dalam klaster lingkungan ini memang ada beberapa hal yang disoroti terkait besar AMDAL ya kan. Bagaimana kemudian AMDAL itu hanya digunakan pada sektor-sektor usaha yang dia itu memiliki risiko tinggi. Nah sekarang bicara masalah risiko tinggi ini seperti apa? Itu kan menjadi lentur juga kemudian pengusaha-pengusaha ketika melakukan praktek-praktek yang ada itu mengabaikan AMDAL ini kan gitu. Dan kemudian ada beberapa hal juga di mana di dalam komisi AMDAL ya kan ini menjadi subjektif pemerintah saja, ya kan? Artinya pihak ketiga dalam proses komisi AMDAL itu dihilangkan. Artinya ya banyak problem memang di dalam Omnibus Law ini yang memang harus benar-benar kita perhatikan dan saya harap Omnibus Law bisa dicabut. Oh seperti itu ya Bung ya. Siap. Bung,
kita lanjutkan lagi Bung terkait masalah aksi yang tadi digelar Bung. Nah, apakah jalur turun ke bawah ini dengan aksi demonstrasi ini menjadi salah satu jalan untuk menolak RUU ini Bung? Ada nggak jalur lainnya gitu mungkin? Ya sebenarnya aksi di musim wabah ini menjadi satu hal yang sangat beresiko Bung. Tapi kita melihat juga ini adalah satu kekuatan yang memang harus dilakukan oleh kawan-kawan rakyat, ya kan? Rakyat, buruh, mahasiswa. Karena memang sejauh di dalam proses pembahasan ini sudah banyak elemen yang sudah melakukan berbicara terkait bagaimana problem-problem Omnibus Law. Tapi tetap faktanya pemerintah dan DPR tetap meloloskan Omnibus Law untuk ditetapkan. Artinya ya ini adalah pilihan terakhir, kemudian kawan-kawan buruh, kawan-kawan mahasiswa, seluruh elemen itu bergerak dan turun ke jalan untuk menyuarakan hasilnya, karena memang suara-suara mereka sebelumnya tidak pernah sama sekali didengar. Kan? Nah, bicara kemudian apakah dibenarkan untuk turun aksi ya kan di musim wabah loh, kita melihat juga karena memang kita sempat menyoroti beberapa hal, salah satunya ada telegram Kapolri yang berbicara bagaimana kemudian kontra narasi, berbicara tidak memberikan izin keramaian terhadap aksi-aksi penolakan yang terhadap Omnibus dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang cukup menjadi sorotan serius oleh LBH Bandar Lampung, karena pilkada saja itu dipaksakan untuk dilakukan, ya kan? Yang memang hari ini musim wabah, jangan sampai kemudian juga di dalam proses warga negara, ini kan hak konstitusional juga yang harus dijamin, ya kan? Gitu. Artinya ini juga nggak boleh juga negara dalam hari ini kepolisian itu melakukan tindakan-tindakan kontra narasi, pembubaran dan lain sebagainya, sedangkan pilkada dilanjutkan saja kan gitu. Artinya polisi juga dalam hari ini harus netral kan gitu, jangan menjadi alat pemerintah karena dia adalah badan negara, dia bukan mengabdi kepada pemerintah tapi kepada negara. Oh gitu Bung ya. Jadi pilkada boleh, kenapa demo nggak boleh gitu ya Bung ya? Nah itu kan menjadi problem Bung, ya kan? Pilkada juga kan orang ramai dan lain sebagainya diperbolehkan lanjut dan dipaksakan untuk bisa dilakukan, tetapi kemudian hari ini memang sebenarnya masyarakat, mahasiswa, buruh itu paham dengan situasi ini, tapi suara-suara mereka di dalam proses pembahasan ini kan dibungkam, kan? Nggak diperhatikan, dihilangkan. Artinya hari ini ya kan ini adalah pilihan terakhir mereka untuk turun ke jalan menyuarakan terhadap penolakan Omnibus Law yang hari ini sama berbahaya dengan wabah. Oh seperti itu Bung ya, siap. Kita beralih dulu ke Bung Silo. Bung, kan ini kan rencananya tanggal 6 sampai tanggal 8 mogok nih ya. Nah seperti itu. Dan ini sudah ada aksi, besok rencana ada aksi lagi. Selanjutnya setelah ini ada nggak aksi lagi mungkin untuk perjuangan kita yang dilakukan ya untuk menyuarakan suara kita itu Bang? Bung, gimana? Ada nggak mungkin? Kalau untuk aksi, kita selama itu tidak dicabut Omnibus Law, kita akan tetap menyuarakan penolakan itu dan meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mencabut itu, karena seharusnya mereka melihat bagaimana perkembangan di nasional terhadap penolakan Omnibus Law ini. Bukan hanya semata-mata memikirkan golongan. Sebab yang ada di dalam kemarin di pembahasan Omnibus Law itu isinya kan para oligarki. Kita ungkiri di DPR itu isinya pengusaha semua. Oh gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana mereka ingin tidak diloloskan Omnibus Law ini ketika banyak persoalan yang dan dampaknya seperti apa ketika semua persoalan yang di pusat itu tidak membuat rakyat itu sejahtera. Mereka selalu bilang bahwa kita akan mensejahterakan kepentingan rakyat, tapi faktanya sampai saat ini tidak ada terbukti mereka mensejahterakan rakyatnya. Berarti pengesahan undang-undang ini ada unsur pemanfaatan juga ya, karena dalam posisi seperti Bung Silo sebutkan, sebagian dari anggota DPR itu ada pengusaha juga gitu ya. Betul. Nah, dari Bung Indra sendiri Bung, seperti apa Bung tanggapannya? Apakah memang apakah benar ya dalam artian sebagian besar dari para anggota DPR yang mengesahkan RUU ini adalah bagian dari pengusaha juga? Yang pasti kan gini Bung, kita bicara masalah pembentukan Omnibus Law ini kan kemudian dibentuk namanya Satgas ya kan, Satgas Omnibus yang terdiri dari 127 orang.
dari 127 orang ini ya semuanya pengusaha. Artinya kan juga syarat kepentingan di dalam proses pembentukan ini, dan kalau dilihat skema pembahasannya ini sangat abnormal sekali ya kan, di mana Omnibus ini ada sangat banyak undang-undang yang masuk di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian terakhir juga ini dikebut untuk tetap dilaksanakan. Sampai dengan proses paripurna terakhir kemarin, ada beberapa persoalan juga yang cukup menggelitik ya, di mana anggota dewan juga itu tidak mendapatkan draftnya, ya kan? Ini juga menjadi catatan penting terhadap bagaimana Omnibus Law ini memang dikejar untuk dilakukan penetapan. Gitu. Di dalam proses itu bagaimana kemudian 127 orang itu adalah pengusaha, ya kan, yang melakukan pembahasan. Ini kan syarat kepentingan bagaimana keterwakilan kawan-kawan buruh yang juga berkepentingan terhadap proses itu ini sama sekali tidak dilibatkan. Gitu. Nah, Bung, kalau kemarin kan ada statement Bung ya dari Ibu Ketua DPR ya, untuk mempersilahkan kepada masyarakat yang tidak terima pengesahan undang-undang ini itu bisa menempuh jalur hukum. Nah, kalau dari pandangan kita sendiri bagaimana, Bung? Ya, sebagai warga negara yang baik, kita paham bahwa salah satu bagaimana pembatalan sebuah undang-undang ya tinggal dilakukan dengan jalur yang konstitusional, ya kan. Bagaimana kemudian masyarakat melakukan uji material di MK, kan seperti itu. Tapi juga jangan dilupakan bahwa di dalam proses pembahasan Omnibus Law hari ini masyarakat sudah menyampaikan bagaimana Omnibus sangat merugikan kawan-kawan buruh, sangat merugikan lingkungan dan beberapa hal yang lainnya. Artinya juga pemerintah hari ini, ya kan, khususnya DPR itu sama sekali tidak mendengarkan suara-suara yang ada. Kalau kita ditilik lagi, DPR siapa sih? Dewan Perwakilan Rakyat di mana? Di dalam proses legislasi itu didasarkan pada mata pilihnya, apa permasalahan di mata pilihnya yang juga kemudian bisa dilangsungkan di proses-proses legislasi. Nah, sedangkan bicara masalah Omnibus, siapa rakyat yang mengusung Omnibus? Apakah hanya pengusaha? Kan gitu. Sedangkan di sektor ini yang berkaitan buruh, pengusaha juga berkaitan. Sedangkan yang hari ini didengarkan adalah sektor pengusaha. Dikemanakan rakyat ini, dikemanakan buruh ini, kan seperti itu. Oh gitu, Bung ya. Bung, kalaupun mengambil jalur hukum, ini langkahnya seperti apa sih, Bung? Maksud dalam artian melaporkan ke pihak kepolisian ataukah langsung kita menggugat ke pengadilan atau seperti apa, Bung? Ya, kalau hari ini kan secara hukum undang-undang ini sudah diketok palu dan disahkan menjadi undang-undang. Tinggal menunggu 30 hari untuk diserahkan ke presiden dan ditandatangani. Apakah kemudian presiden menandatangani atau tidak, ya undang-undang ini tetap akan berlaku, kan gitu. Gitu. Nah, secara konstitusional di dalam proses pengujian undang-undang, dalam proses untuk membatalkan dan lain sebagainya, itu ya harus kita mengajukan gugatan ke MK, ya kan, terhadap pengujian undang-undang Omnibus Law. Apakah dia bertentangan, ya kan, dengan undang-undang lain atau dengan konstitusi, ya kan. Kita melihat bahwa dengan disahkannya Omnibus ini banyak sekali kerugian-kerugian yang dirasakan oleh buruh, khususnya yang tadi sudah kita bahas, kan gitu. Secara konstitusional ini bisa dilakukan, yaitu dengan MK. Tapi yang menjadi catatan, jangan sampai juga kemudian masyarakat ini, ya kan, rakyat ini justru lebih memilih jalur lain. Dalam artian apakah kepercayaan terhadap penyelesaian di kelembagaan negara itu bisa dilakukan, karena faktanya juga ketika proses pembahasan Omnibus Law ini, ya kan, rakyat sudah menyampaikan aspirasinya bahwa ini nggak benar, bahwa ini juga mengurangi hak-hak buruh, bahwa ini melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Tapi faktanya juga mereka tetap diam, mereka tidak mendengar, dan mereka melakukan pengesahan. Nah, ini menjadi catatan penting. Apakah kemudian hari ini kawan-kawan yang menolak ini akan melakukan alternatif terhadap pengujian itu ya juga menjadi tanda tanya. Dan bahkan juga LBH Bandar Lampung sampai dengan hari ini bicara terkait dengan aksi dan lain sebagainya, kita juga memilih, kan, aksi hari ini itu dilakukan ke kawan-kawan dewan dan lain sebagainya, itu adalah
bagaimana hak konstitusional untuk menyampaikan. Tetapi secara prinsip mereka adalah orang-orang sebagai pejabat-pejabat rakyat yang sebenarnya harus mewakili kepentingan rakyat, justru mewakili kepentingan mereka sendiri, ya kan, mewakili kepentingan segerombolan orang, ya kan, artinya juga nggak clear juga ketika kemudian masyarakat hari ini melakukan upaya-upaya, kan? Iya. Oh seperti itu ya Bung ya. Siap. Beralih kita ke Bung Silo. Bung, gimana kalau ada nggak upaya jalur hukum untuk kita untuk memperjuangkan aspirasi kita terkait RUU ini? Kalau untuk itu kesananya sih pasti ada. Oh, seperti itu. Tapi apakah kita akan percaya kepadanya? Iya. Kita ambil contoh segini. Ketika BPJS sudah kenaikan BPJS dibatalkan, ya kan kemarin. Tapi kenapa tiba-tiba dinaikkan kembali? Berarti kan ada pemerintah melanggar konstitusi. Nah itu apakah ini nanti akan sama kejadiannya dengan BPJS? Saya kan seperti itu. Ya kita bukannya tidak mau melakukan itu. Itu sudah pasti. Tapi apakah? Kan seperti itu. Hukum kita dapat dipercaya. Siap. Seperti itu. Seperti itu, Bung. Ya, seharusnya suara rakyat yang didengar. Kita kan seperti itu ya. Oh seperti itu, Bung. Itu harusnya seperti itu. Oke, Bung. Mungkin ini waktu kita juga sangat terbatas. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk Bung Silo. Mungkin ada aspirasi yang hendak disampaikan terkait terhadap pengesahan RUU ini kepada pemerintah. Silakan bisa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Seharusnya mendengarkan aspirasi rakyatnya bahwa ketika persoalan-persoalan itu ada di masyarakat, itu harusnya direspon lebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang membuat kontroversi. Dan juga kami dari kalangan masyarakat, baik buruh, mahasiswa, dan kaum tani serta rakyat miskin kota, agar pemerintah dan DPR mencabut atau membatalkan Undang-Undang Omnibus Law ini, karena dampaknya akan terlihat jelas kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Bukan hanya kami pekerja, tapi seluruh anak cucu kami juga nantinya. Oh seperti itu. Nah, Bung Indra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah, Bung Indra, melalui ini? Siap? Ya, yang pasti bahwa pemerintah harus mencabut atau membatalkan undang-undang ini, karena memang ini sangat merugikan rakyat, merugikan lingkungan, kan? Artinya juga pemerintah harus mendengarkan suara-suara rakyat yang faktanya hari ini digaungkan juga. Ya kita tinggal melihat bagaimana respon dari pemerintah. Oh seperti itu ya. Siap. Oke. Mungkin kita akhiri aja karena waktu juga udah terbatas sekali. Bung Indra, terima kasih. Siap, Bung. Bang. Ya, baik Tribuners, itulah pandangan Omnibus Law yang dianggap sangat berat sebelah dan hanya menguntungkan pihak pengusaha tanpa melihat penderitaan kaum pekerja. Dengan disahkan RUU ini semakin memarginalkan kaum yang dipinggirkan. Baik, kalau gitu saya undur diri. Kita akan bertemu pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.